Aku Elis, detektif nomor 1 di kota Batam. Selama ini, aku selalu diberikan misi untuk menangani kasus-kasus yang sulit dipecahkan. Akan tetapi, aku selalu berhasil memecahkan semua kasus yang diberikan padaku dengan sempurna. Mulai dari dalang pencurian, bos pengedar narkoba, bawa dia ke kantor. Dan bahkan, dengan mudahnya, aku selalu berhasil mengungkap pelaku pembunuhan yang sulit ditangani detektif lain. Ayo kita ke kantor, saya udah tahu siapa pembunuhnya. Udah tahu, tapi kan kamu baru ngecek mayatnya doang. Akan tetapi, kali ini aku dibuat kesulitan dan kasus yang aneh. Baik, saya sudah di lokasi sekarang. Gawat. Ini kan apa ini maksudnya? Kami juga kaget melihat jasad ini persis seperti kamu. Mulai dari fisiknya sampai DNA-nya. Mungkin karena itulah Bapak Detektif menyuruh kamu menangani kasus ini. Mungkin kamu memiliki hubungan dengan dia. Tanda lahir ini sama persis dengan tanda lahirku. Dilihat dari kondisinya, dia sudah lama mengapung di sungai. Sebelum meninggal, dia ditembak hingga mengeluarkan banyak darah dari perutnya. Lalu, setelah dia sekarat, dia pun dibunuh dengan 2 tembakan yang mengenai area leher dan belakang kepalanya. Kemudian, setelah meninggal jasadnya pun dibuang dan mengapung di sungai ini selama berhari-hari. Kami sudah menyelidiki dan mencari tahu tentang kehidupan korban. Tapi kami tidak mendapatkan informasi apapun. Dia tidak memiliki rumah. Dan orang-orang di sini tidak tahu tentang dirinya. Bawa jasadnya ke kantor, kita harus segera otopsi supaya kita bisa menguburkannya. Baik. Elis? Elis? Kamu kenapa, nak? Dari tadi mama panggilin kok nggak dijawab? Maaf mah, Elis lagi bengong tadi. Kenapa? Masalah kerjaan? Mama tahu kerjaan kamu berat. Dan mama juga nggak ngerti soal kerjaan kamu. Tapi kalau kamu mau, kamu bisa cerita ke mama. Kalau kamu ceritakan, pikiran kamu jadi lebih tenang. Elis lagi bingung mah. Elis disuruh menangani kasus pembunuhan. Tapi yang bikin bingung, korbannya mirip banget sama Elis. Rekan-rekan detektif Elis itu udah ngelakuin investigasi, tapi mereka nggak dapat informasi apapun karena korbannya itu nggak ada identitas. Astaga, Mama kenapa nangis? Mama kenapa, Ma? Ini Elsie, Lis. Adik kamu. Apa? Ternyata mayat yang meninggal mengapung di sungai itu adalah kembaranku. Mama tahu dari mana kalau itu kembaran Elis? Dulu waktu kamu masih kecil, mama udah pernah nyeritain ini ke kamu. Dulu, kita bertiga hidup bahagia semenjak mama masih sama papa kamu. Karena papa kamu adalah salah satu orang terkaya di Batam. Tapi, semenjak kalian berdua lahir, dia pun tega mencapakan kita hanya karena kalian berdua anak perempuan. Bawa anak-anakmu ini dan pergi dari rumah ini. Kalau kamu sampai berani ngejakin kaki kamu ke rumah ini lagi, habis kamu. Mas! Tunggu, Mas! Setelah itu, mama pun hidup di jalanan sambil ngurusin kalian. Maafin mama ya, nak. Mama gak bisa kasih kalian makanan. Maafin mama ya, nak. Mama gak bisa kasih kalian makanan. Kamu siapa? Serahin salah satu anakmu. Biar aku yang mengurusnya. Enggak. Aku gak mau. Kamu mau ngapain? Jangan takut.
Apa ini? Di amplop itu ada uang berisi 500 juta. Kamu bisa hidup tenang bersama anaknya. Tapi, kamu harus serahin salah satu anak kamu ke aku. Kamu serius? Kamu gak perlu takut. Kehidupan anak kamu akan terjamin setelah aku adopsi. Lalu, karena Mama bingung harus ngidupin kalian gimana, Mama pun menerima tawarannya untuk menukarkan adikmu supaya kita bisa hidup. Maafin Mama ya, Nak. Mama ngorbanin adik kamu supaya kita bisa hidup sampai sekarang. Mama pikir apa yang dia bilang itu benar. Kalau hidup adik kamu bakal terjamin sama mereka. Tapi ternyata Mama salah. Setelah mengetahui kembaranku dibunuh, aku pun menyamar sebagai dirinya untuk mengungkapkan kasusnya. Ternyata benar, dia diadopsi sama orang kaya. Iya, nyari siapa? Aduh! Mbok Riz, kamu kenapa, Mbok? Itu. Hantu! Tunggu, Mbok Pak. Ini Elsie. Dari informasi Mama yang ku dapat, katanya selama ini kembaranku selalu diurus sama mereka berdua. Karena keluarganya pada sibuk kerja. Elsie pulang. Ini beneran kamu, Non? Iya, Mbok. Kakinya napa nggak melayang? Is, Pak ini beneran Elsie. Elsie masih hidup. Ya Allah, Non. Kamu selama ini kemana aja? Maafin Elsie ya, Mbok. Pak selama ini Elsie kabur. Tapi sekarang Elsie udah pulang. Lalu semenjak itu, aku pun berpura-pura menjadi Elsie dan mencari tahu tentang keluarganya. Kayaknya mereka berdua orang baik. Mbak sama Pak kenapa ya? Kok liatinnya gitu banget? Maaf, Non. Mbak sama Mbak cuman kangen sama kamu. Waktu Mbak dikabarin sama Tuan kalau kamu meninggal, ya Allah, Mbak sedih minta ampun. Sampai-sampai Pak setiap malam tuh nangisin Mbak. Jangan diceritain kali. Tunggu. Meninggal? Iya, Non. Ayah sama Om Non sendiri yang bilang kalau Non tuh meninggal di luar negeri. Katanya sih gara-gara tenggelam. Tenggelam? Memang selama ini Non kemana? Mbok! Tuan Karim datang. Buru-buru. Iya, Tuan. Ada apa? Buatin saya makan, saya lapar. Baik, Tuan. Setan! Siapa kamu? Mau apa kamu kesini, setan? Tunggu. Pistol? Tuan Karim, tenang. Ini Non Elsie. Non Elsie masih hidup. Tembak dia sekarang! Bunuh dia sekarang! Awas kalian! Tembak! Tembak! Tunggu! Kalau kalian nggak percaya, saya bisa buktiin. Tanda lahir itu kan? Dia nggak bohong, Tuan. Dia beneran Non Elsie. Anaknya Tuan besar Roy. Tapi nggak mungkin. Waktu itu aku sendiri yang udah bunuh dan nyuruh anak buahku buang mayatnya. Kalau memang kamu Elsie, hal terakhir apa yang kamu ingat waktu sama kami? Maaf Om, sejak Elsie kabur dari rumah, Elsie nggak ingat apa-apa. Mungkin Elsie sempat hilang ingatan karena kepala Elsie ada bekas luka. Bekas luka? Kalau Om nggak percaya, Om bisa lihat sendiri. Tunggu, ini kan bekas tembakan waktu aku ngebunuh dia. Elsie nggak ingat sama sekali apa yang terjadi. Mungkin waktu itu Elsie sempat kecelakaan, makanya kepala Elsie jadi bocor kayak gini. Padahal aku sendiri yang buat bekas luka itu sewaktu aku otopsi jenazah adikku. Tapi nggak mungkin. Waktu itu aku sendiri yang udah nembak kepalanya sampai mati. Apa jangan-jangan dia hidup lagi? Om kenapa kaget kayak gitu? Emangnya ada yang salah ya? Enggak kok. Kalau gitu Om kabarin ayah kamu ya, supaya dia pulang sekarang juga.
Kalau gitu, Elsie ke kamar dulu ya. Sekarang aku yakin kalau dialah yang udah nyiksa dan bunuh kembaranku selama ini. Aku yakin mereka berdualah yang udah membunuh kembaranku selama ini. Ikuti dia dan bunuh dia secara diam-diam. Kalau dia memang Elsie yang asli, nyawa kita dalam bahaya. Ternyata selama ini kembaranku hidup bersama keluarga mafia. Pistol yang digunakan bodyguard tadi adalah pistol yang dijual di black market yang hanya bisa dibeli oleh para mafia. Lalu, pistol itu jugalah yang sudah membunuh kembaranku. Karena itu, mereka pun ketakutan melihat orang yang sudah mereka bunuh kembali hidup dengan mereka. Sekarang, aku bakal balasin dendammu dan menangkap mereka semua. Sekarang, kamu pasti bakal mati. Non, ini tehnya. Ah ya mbak, makasih ya mbak. Aku menyamar sebagai kembaranku untuk menangkap orang yang sudah membunuhnya. Akan tetapi, mereka pun kembali mencoba membunuhku karena suatu alasan. Mereka pikir mereka bisa bunuh aku dengan cara murahan gini. Dimulai dari mencoba meracuniku, mencelakaiku, dan bahkan mereka nekat membunuhku saat tengah malam. Akan tetapi, mereka selalu gagal dalam membunuhku karena aku adalah seorang detektif yang sudah menangani banyak motif pembunuhan. Kenapa nggak dimakan? Kayaknya perut Elsie sakit deh om. Elsie makannya ntaran aja deh. Ya udah, terserah. Karena itu, aku bisa melihat semua motif pembunuhan yang coba mereka lakukan terhadapku, termasuk makanan beracun ini. Dia kan ayah kandung kami. Dia kan ayah kandung kami. Mau ngapain dia ke sini? Tuan besar, Tuan besar? Jangan-jangan dia sendiri yang udah adopsi Elsie selama ini. Padahal dulu dia sendiri yang sudah membuang kami. Bawa anak-anakmu ini dan pergi dari rumah ini. Kalau kamu sampai berani injakin kaki kamu ke rumah ini lagi, habis kamu. Tapi ternyata dia sendiri yang sudah menyuruh orang mengadopsi kembaranku untuk dia urus. Dan sekarang kembaranku pun dibiarin mati sama dia. Ini gak bisa dibiarin. Tunggu, pistol itu kan pistol yang sama yang udah bunuh kembaranku. Kalau gini, aku harus pastiin lagi siapa di antara mereka yang udah bunuh kembaranku. Kok dia gak ada respon ngeliat aku? Beda sama yang lain. Mereka semua shock kayak ngeliat setan waktu ketemu sama aku. Ada yang aneh, aku harus cari tahu. Lalu, aku pun diam-diam mencari tahu tentang identitas ayahku dengan bantuan Intel. Dia adalah salah satu orang terkaya di kota ini, tapi tidak ada yang tahu pekerjaannya apa. Menurut tim detektif yang sebelumnya, mereka mengatakan kemungkinan dia adalah seorang bos mafia. Bos mafia? Make sense. Loh, dia kan anak buahnya ayahku. Dia kan anak buahnya ayahku. Sialan! Kalau kamu nurut, aku gak akan apa-apain kamu.
Sekarang, aku bakal buka kain ini, tapi kamu harus jawab semua pertanyaanku. Tolong! Sekarang masih mau lawan? Setelah itu, aku pun mendapatkan informasi kalau ternyata ayah kami itu adalah seorang bos mafia yang besar. Dan dia bisa menjadi kaya raya karena menjual senjata buatannya sendiri secara ilegal. Lagian, ngapain kamu nanya hal ini ke aku? Seharusnya kamu yang lebih tahu. Kamu kan anaknya. Kamu juga bagian dari mafia kayak aku. Mafia? Ternyata selama ini Elsie juga mafia. Sekarang, kamu harus ikut aku. Mau ngapain ke sini? Hah? Polisi? Kamu jadi mati? Kita ini sama-sama mafia loh. Elis, siapa dia? Dia adalah salah satu anak buah dari ayah angkat Elsie. Anak buah? Selama ini, Elsie diadopsi oleh keluarga Pak Roy, salah satu orang terkaya di kota ini. Dan dia adalah seorang bos mafia yang tidak diketahui identitasnya. Apa? Kamu siapa sebenarnya? Kenalin, aku Elis, saudara kembar dari anak bosmu yang udah kalian bunuh. Sekarang, bawa dia ke kantor untuk diinterogasi. Kali ini, aku nggak akan segan-segan untuk bisa kamu buat buka mulut. Mati kau! Detektif jalan. Kalian gak akan dapat informasi apapun dari aku. Semenjak kejadian itu, kami menyadari kalau kami sedang berurusan dengan orang yang berbahaya yang sulit ditangani. Kami menangkap salah satu anak buah bos mafia untuk diinterogasi. Tapi saat kami lengah, dia pun bunuh diri demi menjaga informasi tentang bosnya dari kami. Mayatnya udah aku masukin kantong untuk diotopsi. Maafin aku Elis, karena aku lengah, peluang emas kita untuk mengungkap bos mafia itu jadi hilang. Selain itu, kamu juga jadi terluka. Gak apa-apa, yang terpenting kita harus bawa mayat itu dulu ke kantor. Setelah itu, aku akan memberikan informasi yang aku tahu kepada para petinggi. Lalu, aku pun mengotopsi mayatnya dan mencari tahu informasi tentang dirinya. Akan tetapi, para anak buahnya pun tidak memiliki identitas, sama seperti Elsie. Maaf, tapi kami sama sekali tidak dapat informasi apapun tentangnya. Sama seperti korban sebelumnya. Oke, kalau gitu terima kasih. Kemudian, aku pun melaporkan semua informasi yang kudapat selama menyamar sebagai Elsie kepada para petinggi kepolisian. Setelah itu, mereka pun memberiku perintah untuk menangani kasus ini dan memimpin sebuah tim penyerangan. Baik, kalau gitu kami serahin kasus ini untuk kamu tangani. Dan kami juga akan memberikan bantuan tim penyerangan yang akan kamu pimpin. Siap. Setelah itu, aku pun kembali menyamar untuk mencari informasi lainnya. Kamu yakin mau balik lagi ke sana? Aku udah janji kalau aku bakal balesin dendam adikku yang udah dibunuh sama mereka. Jadi, aku bakal ngelakuin ini lagi, apapun konsekuensinya. Oke, tapi kamu harus ingat, kamu harus jaga diri. Kamu jangan sampai lupa janji kita dulu. Kita berdua udah berteman dari waktu kecil dan selalu bersama. Capeknya. Aku mau kita buat janji. Nanti kalau misalnya kita jadi detektif, kita harus tetap sama-sama dan harus saling menolong. Janji. Jadi, kalau misalnya kamu butuh bantuan ataupun pertolongan, jangan lupa bilang ke aku. Karena aku bakal selalu ada buat kamu. Makasih ya, Leo. Setelah itu, aku pun kembali ke rumah itu secara terang-terangan. Akan tetapi, mereka tidak mencurigaiku sama sekali. Elsie, ayo kita makan. Baik ya. Ada yang aneh. Kenapa mereka nggak curiga kalau anak buahnya ada yang hilang? Aku harus tetap waspada.
Kalau dilihat-lihat, makanan ini nggak ada racunnya. Elsie, kok kamu diam aja? Buruan makan. Iya ya. Au, Elsie, kamu kenapa? gawat. Korban bekas luka tembakanku kebuka. Nggak apa-apa kok ya. Dari tadi pagi, Elsie cuma ngerasa nggak enak badan. Kalau gitu, Elsie istirahat dulu ya. Darah. Kenapa bisa lepas gini sih? Gawat. Elsie? Elsie, kamu nggak apa-apa? Iya ya. Elsie demam. Kayaknya Elsie butuh istirahat dan jangan diganggu dulu deh. Ya udah, kalau kamu ada apa-apa, tinggal bilang sama Mbok dan Pak ya. Iya ya. Lalu setelah itu, aku pun menyusun rencana penyerangan yang akan dilakukan dalam 7 hari lagi. Keesokan harinya, aku pun mendapatkan kabar kalau omku meninggal dunia. Non, Iya Pak Tuan Karim meninggal dunia. Apa? Kok bisa? Tapi kemarin kan dia baik-baik aja. Kata polisi setempat, Pak Karim meninggal karena korban tabrak lari. Dan sekarang mereka lagi cari tahu siapa pelakunya. Polisi? Sekarang Ayah Non dan yang lainnya ada di bawah Non. Saya kesini untuk manggil Non. Ya udah, kalau gitu Elsie siap-siap dulu ya. Ya udah, saya tunggu di luar ya Non. Lalu, pada saat melihat mayatnya, aku menemukan banyak kejanggalan. Dimulai dari luka tangannya. Sepertinya dia ditusuk karena tidak mau mengungkapkan sesuatu. Lalu, pada lebam di wajahnya, dia pasti dipukuli berkali-kali sama orang yang berbeda. Lalu pada akhirnya, dia pun mati karena ditabrak oleh seseorang. Jadi, ternyata dia mati bukan karena kecelakaan, melainkan disiksa. Omku meninggal bukan karena kecelakaan, melainkan disiksa oleh ayahku. Maafin saya Tuan, saya juga nggak tahu kalau dia masih bisa hidup lagi. Hidup lagi katamu? Jangan main-main kamu ya. Mana ada orang yang bisa hidup lagi di dunia ini? Karim, kamu tahu sendiri kan apa yang bakal terjadi sama orang yang gagal menjalankan misi dari saya? Orang itu bakalan mati sebagai hukumannya. Bagus, sekarang jawab saya dengan jujur. Kenapa dia masih hidup? Saya benar nggak bohong Tuan. Waktu itu saya sama anak buah saya sudah bunuh dan buang mayatnya ke sungai. Karena itu kami juga nggak tahu kenapa dia bisa ada di sini. Maaf Tuan Besar kalau saya lancang. Apa yang dibilang Tuan Karim itu memang benar adanya. Saya juga sebagai saksi matanya. Lepas borgolnya. Karim, karena kamu ada hubungan darah sama saya, jadi saya bakal lepasin kamu. Jadi, pergi dari sini. Iqbal, mana kunci mobil saya? Ini Tuan. Setelah kami menguburkan jasad omku, ayahku pun mengatakan sesuatu yang membuatku syok. Ini akibatnya kalau gagal menjalankan misi. Misi? Jangan-jangan selama ini adikku juga seorang pembunuh. Jadi, kalau kamu sampai gagal lagi, ayah pastikan kamu bernasib sama kayak Om. Ternyata benar, dia yang udah bunuh saudaranya sendiri. Setelah itu, aku pun kembali menyusun rencana penyerangan. Tapi tiba-tiba saja... Iya, masuk. Dia kan anak buah ayah yang udah adopsi Elsie. Saya kesini untuk menyampaikan sesuatu dari Ayah Non. Target pembunuhan? Jangan-jangan... Ternyata benar, selama ini Elsie seorang pembunuh. Tapi, targetnya kok anak kecil ya? Target kita kali ini sama seperti misi kamu yang terakhir kalinya. Dia adalah seorang anak, penjual senjata ilegal, saingan bisnis ayah kamu. Maaf, karena kecelakaan kemarin, Elsie gegar otak. Jadi, Elsie lupa sama misi ini. Kamu tenang aja. Kali ini Tuan sendiri yang sudah menyiapkan rencana untuk menyerang markasnya. Dan tugas kamu hanya satu, yaitu membunuh. Satu lagi, pesan dari Tuan. Kalau kamu gagal dalam misi kali ini, nasib kamu akan sama seperti om kamu itu. Kalau gitu, saya permisi. Jadi, alasan Elsie mati selama ini karena dia gagal membunuh target ini.
Dan ternyata ayah kamilah yang sudah menyuruh Om untuk membunuh kembaranku. Karena Om Karim dikira gagal dalam membunuhku, dia pun mati sebagai hukumannya. Aku harus balik ke kantor. Enggak, aku nggak bisa ngelakuin ini. Aku adalah detektif nomor 1 di kota ini. Dan saat ini, aku sedang menangani kasus sulit tanpa ada clue sedikit pun, yaitu pembunuhan kembaranku yang tidak kukenali selama ini. Tapi sekarang, setelah menyamar sebagai dirinya, aku pun menemukan beberapa clue yang mengungkapkan kebenaran. Kamu udah dapat clue-nya? Sekarang aku lagi butuh waktu untuk menganalisa ini semua. Selama ini, Ellie selalu menyelesaikan semua kasus dengan mudah. Yang dia butuhkan hanya beberapa clue dan informasi dari kejadian suatu kasus. Lalu, ia bisa dengan mudahnya menskenariokan kejadian suatu kasus tersebut seperti seorang penerawan. Aku udah tahu siapa dalangnya. Hah? Bahkan, dengan mudahnya kami bisa menangkap target dekat rencana darinya. Lalu, tanpa menginterogasi pelaku, Ellie sudah lebih dahulu tahu tentang apa yang diperbuat oleh pelaku dan apa motifnya selama ini. Gak perlu diinterogasi, aku udah tahu semua motifnya dan sudah kulaporkan ke hakim. Jadi kamu hanya perlu membawa dia ke penjara untuk disidang besok. Baik. Sekarang, dia pasti mau ngelakuin itu lagi. Dengan mengumpulkan berbagai clue dan bukti, aku bisa melihat apa yang terjadi pada semua kasus. Sekarang, aku akan cari tahu apa yang terjadi. Loh, aku di mana? Itu kan Mama. Elis pergi dulu ya, Ma. Kenapa aku ditunjukin masa lalu ini? Itu kan mau ngapain mereka ke tempat aku sama ibu? Sekarang, bawa kita pulang. Baik, Bos. Hah? Kok mereka udah pergi aja? Jangan-jangan apa bukti sama clue-ku kurang lengkap? Kalau gitu... Hah? Ini kan rumah Elsie sama Ayah. Sekarang, kalau kamu nggak mau turutin apa kata ya, kamu tahu sendiri apa yang bakal terjadi. Setelah itu, aku pun baru mengetahui kalau ternyata selama ini adikku menjadi seorang pembunuh. Bukan hanya pembunuh biasa, dia adalah seorang pro yang tidak meninggalkan jejak dan bukti. Dan semua korban pembunuhannya adalah beberapa kasus dulu yang sulit untuk aku tangani karena tidak adanya clue sedikit pun. Tidak hanya itu, semua korbannya memiliki luka dan motif yang sama, yaitu luka di leher yang menandakan kalau orang itu mati dibunuh tanpa merasakan rasa sakit. Karena berbagai macam kejadian tersebut, aku pun menyimpulkan kalau selama ini Elsie melakukan semua hal itu karena dia diancam sesuatu oleh ayahnya. Duh, capeknya. Itu kan foto keluarga kami. Apa mungkin selama ini Elsie diancam kalau dia menolak permintaan ayah bakal bunuh keluarga kami. Di sini, mungkin aku akan mengetahui penyebab adikku mati. Ngapain kamu suruh kami kesini? Bukannya kamu udah tahu kalau sekarang kamu jadi buronan ayah kamu? Aku tahu, dan kalian tidak akan bisa nangkap aku kalau aku mau. Tapi, aku udah muak hidup seperti ini. Jadi, sekarang terserah kalian aja mau apa. Tapi kamu tahu kan? Ini akibatnya kalau gagal menjalankan misi.
siapapun yang gagal menjalankan misi darinya, hukumannya adalah mati. Ternyata benar, karena adikku gagal dalam menjalankan misinya. Sekarang dia diincar untuk dibunuh. Dan karena kamu sudah gagal menjalankan misi darinya, sebentar lagi kamu akan mati. Awalnya, aku dipanggil untuk diberikan misi penting oleh ayah. Non Elsie, non dipanggil Tuan. Iya ya, ada apa? Itu adalah misi kamu kali ini. Dan perlu kamu ingat, misi yang satu ini sangat penting. Jadi, jangan sampai gagal. Ini kan... Apa maksudnya ini ya? Dia kan masih anak kecil. Kenapa ayah nyuruh Elsie untuk bunuh dia? Sejak kapan kamu berani tentang misi dari ayah? Dia adalah anak pesaing dari misi saya. Ayah nggak mau tahu. Pokoknya kamu harus habisin dia. Semenjak menjadi seorang pembunuh, aku sudah terbiasa dalam membunuh seseorang. Tapi kali ini berbeda. Aku dipaksa untuk membunuh seorang gadis kecil. Tapi ya, apa untungnya kita untuk bunuh dia? Dia adalah anak dari pesaing misi saya. Dan dia bukan orang sembarangan yang bisa kita hadapi gitu aja. Jadi, ayah memutuskan untuk menyerang wilayahnya. Dan di saat penjagaannya mulai teralihkan oleh anak buah ayah mau kamu yang finishing semuanya. Kamu harus membunuh anaknya di saat semua itu terjadi. Kalau kamu nggak mau melakukannya, kamu tahu sendiri apa yang bakal terjadi. Lalu, aku pun dipaksa untuk membunuh seorang anak kecil. Hanya demi kepentingan pribadinya. Pada hari penyerangan, semua berjalan sesuai rencana ayah. Bentrokan antara anak buah ayah dan pesaing bisnisnya pun terjadi. Biar kami ngurus di sini. Para anak buahnya mengalihkan perhatian musuh agar aku bisa memasuki rumah target. Kemudian, aku pun mencari anak bos tersebut untuk dibunuh. Akan tetapi, aku yang awalnya sudah meyakinkan diriku untuk menjalankan misi tersebut, kini menjadi goyah. Enggak, aku nggak bisa ngelakuin ini. Aku memutuskan untuk menyelamatkan targetku dan menjadi buronan keluargaku karena sudah mengabaikan misi dalam membunuhnya. Sekarang kamu udah aman. Di sana ada ayah kamu. Sekarang kamu ke sana sendiri ya. Kakak, terima kasih. Oh Om, Kenapa kamu biarin target kita pergi, Elsie? kayaknya Elsie nggak bisa nutupin ini. Terserah Om mau ngelakuin apa setelah ini. Tapi satu hal yang harus Elsie sampaikan. Elsie udah muak ngelakuin ini semua. Elsie mau berhenti. Berhenti kamu bilang? Kamu pikir ayah kamu bakalan biarin kamu gitu aja? Aku nggak peduli. Keputusanku udah bulat. Elsie, berhenti kamu, Elsie! Sekarang, bawa aku ke tempat ayah. Aku mau ngomong. Kamu pikir kamu siapa? Mau perintah aku seenaknya? Sekarang, bawa aku ke tempat ayah. Aku mau ngomong. Kamu pikir kamu siapa? Mau perintah aku seenaknya? Selama ini, aku adalah satu-satunya orang yang dapat ayah kamu andalkan. Tapi, semuanya berubah semenjak kamu datang. Semenjak kedatangan kamu, aku bukan lagi menjadi favoritnya. Dan kini, aku hanya dijadikan pemeran pembantu dalam misi-misinya. Dulu, aku nggak bisa bunuh kamu karena aku tahu ayah kamu pasti nggak akan terima kalau anaknya dibunuh tanpa ada bukti kesalahan kamu dan perintah darinya. Lalu, setelah aku melaporkan kejadian kemarin, akhirnya aku pun menerima misi untuk membunuh kamu dari itu. Kalau gitu, aku perintahkan kamu, bawa dia kembali, hidup atau mati. Sekarang, setelah kepergianmu, aku akan kembali menjadi favoritnya. Sekarang, setelah kepergianmu, aku akan kembali menjadi favoritnya. Halo Tuan. Gimana? Kamu udah ketemu sama Elsie? Sudah Tuan, tapi mohon maaf. Saya sudah bilang kalau Tuan udah maafin dia dan nyuruh dia buat balik. Tapi percuma. Dia tetap tidak mau. Bahkan nyerang saya dan anak buah saya.
Jadi saya nggak punya pilihan lain selain membunuhnya. Ternyata dia berbohong. Selama ini ayah memaafkan Elsie dan ayah juga menyuruhnya untuk pulang. Tapi dia sengaja menggunakan kesempatan ini untuk menyingkirkan Elsie. Kalau gitu, kembali ke markas. Saya ada misi buat kamu. Baik, Tuan. Bawa dia dan hilangkan semua bukti. Kita harus buang dia ke jurang. Baik, Tuan. Lalu setelah itu mereka pun membawa mayat Elsie untuk dibuang ke jurang. Kemudian kami yang menemukan mayatnya mengapung. Sekarang aku udah tahu apa yang terjadi selama ini. Aku bisa mengetahui kejadian dari sebuah kasus hanya dengan melihat bukti dan clue-clue yang ada. Aku udah tahu apa yang terjadi sama adikku. Jadi, apa yang terjadi? Kemudian, aku pun diberikan detail dari kejadian kasus yang menimpa adiknya. Sekarang, kamu cek informasi dariku, lalu kamu laporkan hal ini ke bantuan yang udah dikirim ke kita. Kalau kita akan melakukan penyerangan ketika aku menjalankan misi dari ayahnya. Baik. Lalu, saat aku mengecek semua informasi darinya, ternyata itu semua adalah bukti valid. Dimulai dari tanggal terakhir Elsie terlihat di CCTV, lalu waktu kematian yang sesuai dibilang Alice, bahkan semua bekas luka pembunuhannya pun sesuai dengan yang diceritain Alice. Kemudian aku pun memanggil semua tim bantuan yang dikirim dari pusat untuk berkumpul sesuai perintah dari Alice. Halo, suruh semua tim bantuan untuk berkumpul sekarang. Baik, Pak. Besok kami akan melakukan penyergapan. Setelah melaporkan semua bukti, aku pun kembali menjadi Elsie. Dari mana aja kamu? Ayo ikut ayah. Ayah akan jelasin rencananya sekarang. Lalu, aku pun dijelaskan secara rinci detail dari penyerangan terhadap wilayah pesaing bisnisnya. Setelah anak buah yang mengalihkan perhatian mereka, kamu ayah tugaskan untuk membunuh anak itu. Sama seperti waktu dulu. Dan semua yang terjadi persis seperti yang aku perkirakan waktu itu. Kalau anak buah ayahnya akan dijadikan pengalihan untuk aku membunuh anak itu. Akan tetapi kali ini, mereka akan lebih menguatkan pertahanan mereka setelah penyerangan kemarin. Jadi sekarang, kamu akan dikawal sama mereka. Pengawal sekaligus pembunuh terbaik ayah. Kalau kamu masih ragu, mereka nggak akan segan-segan gantiin kamu buat bunuh anak itu. Ngerti? aku dikawal oleh pengawal terbaiknya, seperti dugaanku. Karena itu, sebelumnya aku sudah mengingati para atasan. Dan kemungkinan besar, dalam misi yang diberikannya kali ini, aku akan dikawal oleh para pembunuh expert bawahannya. Kalau kamu sampai buat kerusuhan lagi, ayah nggak akan maafin kamu lagi. Pergi. Aku adalah seorang detektif yang menyamar sebagai adikku yang seorang mafia. Dan mereka adalah pengawal yang disuruh ayah untuk membantuku. Sekarang, kami diberikan misi untuk membunuh anak dari pesaing bisnis ayah. Mereka sudah bergerak, kalian boleh maju. Baik, dia adalah Laila, inspektur detektif yang sama sepertiku. Dari awal, aku yang memimpin kasus ini. Sudah memberikan perintah pada mereka untuk melakukan penyerangan di rumah mafia tersebut. Di saat mereka sedang melakukan penyerangan dan pengawal terbaik mereka sedang menjagaku, kalian bisa lebih mudah melakukan penyergapan di markas bosnya. Dan sekarang aku akan tetap menjalankan misi bersama mereka sampai aku menemukan celah untuk menangkap mereka. Akan tetapi ada kejanggalan yang terjadi. Kali ini kami yang berada di wilayah musuh tidak menemui musuh satupun. Berbeda dengan Elsie dulu. Padahal dulu itu adalah penyergapan, tapi mereka masih menemui beberapa musuh. Dan seharusnya karena sudah tahu akan diincar, kali ini mereka lebih meningkatkan pertahanan mereka. Tapi kenapa nggak ada siapapun? Ayo. Ada yang aneh, apa jangan-jangan ini jebakan? Aku yakin ini pasti jebakan dari musuh. Padahal awalnya semua berjalan lancar dengan aku yang menyamar dan para detektif bersama polisi yang menyerang markas mereka. Para polisi bahkan dengan gampangnya menahan para mafia. Akan tetapi, siapa kalian? Mereka adalah para mafia yang menjadi target kita kali ini.
Di mana para mafia di rumah ini? Maaf, kami nggak tahu apa-apa. Kami cuma dibayar buat jaga rumah ini. Gawat, ini semua jebakan. Bahkan di dalam rumahnya pun tidak ada siapa-siapa. Ini semua pasti jebakan. Kemungkinan besar musuh kita ada dalam sini. Hai, welcome. Hai, welcome. Ayah! Ayah, apa maksudnya ini? Ayah, anakku cuma Elsie, bukan kamu. Kamu pikir selama ini aku nggak tahu kamu hanya menyamar jadi Elsie? Dari awal ketemu, aku udah tahu kalau kamu menyamar sebagai adikmu. Selain itu, aku juga udah tahu kamu adalah seorang detektif nomor 1 yang ada di kota ini. Tapi kita kali ini sama seperti misi kamu yang terakhir kalinya. Dia adalah seorang anak, penjual senjata ilegal, saingan bisnis ayah kamu. Karena ialah satu-satunya pesaing bisnis saya di pasar gelap yang kami jalani. Tapi kemudian kami sadar kalau kamu adalah ancaman terbesar buat kami nantinya. Jadi, aku memutuskan untuk bekerja sama dengan pesaing bisnisku untuk menangkap kamu. Karena itu, kami sengaja memancingmu ke sini agar kamu nggak bisa kabur dan kami bisa menghabisimu di sini. Sekarang, rencanamu sudah hancur, kau nggak bisa kemana-mana lagi. Sekarang, rencanamu sudah hancur, kau nggak bisa kemana-mana lagi. Angkat tangan kalian. Jo! Gimana? Bagus nih acting. Jo, apa ini maksudnya, Jo? Dasar bodoh, katanya kamu orang terhebat di kota ini. Tapi dengan hal kayak gini aja, kamu nggak ngerti. Rekanmu ini yang udah bantuin kami dalam merencanain semua ini. Halo Bapak Roy, ada hal penting yang pengen saya omong. Baik, kalau gitu kita bertemu di tempat biasa. Selama ini, aku sudah muak sama kamu. Selama ini, kamu selalu berhasil menuntaskan semua kasus secara akurat. Dan setelah itu, kamu selalu aja nyuruh aku buat bersihin sisa-sisa sampah dari kasus ini. Aku muak sama kamu, karena dengan adanya kamu, keberadaanku jadi tidak berguna. Jadi, lebih baik aku singkirin kamu, agar aku bisa mendapatkan posisi kamu. Jadi, lebih baik aku singkirin kamu, agar aku bisa mendapatkan posisi kamu. Selain aku dapat menyingkirkanmu, aku juga dapat bayaran banyak dari mereka. Dari awal, berkat bantuan rekanmu, kamu bisa menjalankan misi ini semua. Bahkan, kami sudah mengelabui polisi yang sudah kamu perintahkan. Berkat informasi darinya, kami dapat mengelabui para polisi yang mau menangkap kami. Di mana para mafia di rumah ini? Maaf, kami nggak tahu apa-apa. Kami cuma dibayar buat jaga rumah ini. Gawat, ini semua jebakan. Sekarang, semua perhatian polisi dan detektif sudah teralihkan. Dan gak akan ada orang yang bisa nyelamatinmu. Orang gila, kenapa kamu ketawa? Ternyata aku nggak salah. Selama ini, yang aku pikirkan itu benar. Selama ini aku sudah menduga kalau kamu akan bekerja sama dengannya. Dari dulu, aku udah curiga kalau kamu pasti merencanakan sesuatu di luar pengetahuanku. Awalnya aku nggak percaya karena kamu temanku dari kecil. Tapi ternyata dugaanku benar. Kamu berkhianat. Pukul aku sepuasmu. Karena sebenarnya semua ini berjalan sesuai rencanaku dan kalian semua akan ditangkap. Sekarang kita bisa eksekusi orang ini di sini. Ayo, pukul aku! Pukul! Cukup! Bunuh dia sekarang. Sekarang, kau akan mati. Apa maksudnya ini? Serahin diri kalian. Kalian sudah kalah. Gue, apa maksudnya ini? Masih kurang jelas, dasar mafia bodoh.
Katanya kamu mafia nomor 1 di kota ini. Tapi sama kalian kayak gini aja kamu nggak ngerti. Dari awal, aku udah nyuruh Pak E dan Bu E buat bantuin aku kalau terjadi apa-apa. Dan sekarang, kami akan segera membawa kalian ke penjara. Dasar anak sialan. Sekali lagi kau lakuin gerakan tambahan, kepalamu yang bakal jadi target selanjutnya. Kamu lupa sedang berurusan dengan siapa? Dasar anak sialan. Sekali lagi kau lakuin gerakan tambahan, kepalamu yang bakal jadi target selanjutnya. Kamu lupa sedang berurusan dengan siapa? Dulu, waktu kami masih muda, kami berdua juga seorang mafia. Kami bahkan udah bunuh banyak orang tak terkira. Setelah itu, karena sudah tua, kami pun memutuskan untuk pensiun dan bertaubat. Aku tahu, kalian udah banyak melakukan kejahatan selama ini. Sekarang, kalau kalian ingin bertobat, aku siap kok nyediain tempat untuk kalian. Tapi, kalian harus bantu aku. Terus kenapa? Selama ini aku udah bantuin kalian. Tapi ini balasannya. Kamu memang baik sama kami. Tapi gimana dengan anak-anakmu sendiri? Dulu, kamu sendiri yang udah buang istri dan anakmu hanya karena istrimu memintamu untuk menyudahi pekerjaan kotor ini. Lalu kamu sendiri yang udah nyuruh anak buahmu untuk mengadopsi salah satu anakmu. Kasih perempuan itu uang sama rumah. Tapi, kamu harus bawa anak yang salah satu untuk diadopsi. Sekarang, kalau kamu nggak mau turutin apa kata ya, kamu tahu sendiri apa yang bakal terjadi. Tapi ternyata, kamu mengadopsinya hanya untuk dijadikan senjata buatmu. Awalnya kami turut senang karena kamu mau mengadopsi salah satu anakmu dan menyuruh kami untuk mengurusnya. Pak E, Bu E, walaupun aku nggak bisa bawa istri aku dan anak aku satu lagi, tolong urus anak aku ya. Ya ampun Pak. Nggih Pak, kami bakal jaga Elsie dengan nyawa kami. Ya Tombo. Tapi setelah kami rawat Elsie dari kecil, kamu malah maksa dia buat jadi seorang pembunuh. Pak E, Bu E, kok langsung nggak bilang-bilang? Maaf Non, tapi kami nggak sengaja dengar apa yang ayah Non omongin. Non nggak mesti ngelakuin ini kok. Kalau Non mau, kami bisa bawa pergi Non. Maaf Pak E, Bu E, tapi Elsie nggak bisa. Kalau Elsie nggak ngelakuin ini, ayah bilang dia bakal bunuh kakak sama ibu Elsie. Padahal selama ini, Elsie nggak pernah kenal sama kakak dan ibunya. Tapi dia rela mengotori tangannya sendiri dan menjadi seorang pembunuh demi menjaga mereka. Karena hal itu, kami pun diam-diam selalu membantu Elsie dalam menjalankan rencananya. Pak E, Bu E, gimana? Masih cocok nggak ibu sama bapak kayak gini? Karena itu, kami memutuskan untuk melanggar dan membawamu ke penjara. Panggil polisi dan bawa mereka semua. Setelah itu, ayah dan para mafia pun ditangkap dan dipenjara berkat bantuan dari Pak Budi sama Bu Utami. Makasih ya Pak E, Bu E, walaupun aku udah lancang, tapi kalian tetap mau bantu aku. Dari awal, aku udah tahu kalau kalian adalah seorang mantan mafia. Tapi aku tahu kok kalau kalian orang baik dan udah bertaubat. Enggak, aku nggak bisa ngelakuin ini. Dan aku juga tahu kalau kalian pernah nyoba untuk bunuh aku, tapi kalian menghentikannya. Karena itu aku pun meminta bantuan kalian di saat aku terpojok. Aku diam-diam mengirim pesan ke kalian, tapi kalian ternyata tetap mau bantu aku. Jadi sekali lagi saya minta maaf dan berterima kasih ya sama kalian. Nggak usah kayak gitu. Kami juga mau minta maaf karena kami udah mau coba buat bunuh kamu. Dari awal, kami udah tahu kalau kamu bukan Elsie. Dan karena itu, kami merasa kesal. Karena kamu menyamar jadi adik kamu yang udah meninggal hanya demi pekerjaanmu. Tapi kemudian kami sadar kalau kamu melakukan itu demi membalaskan dendam adik kamu. Pak, lihat ini. Tolongin saya. Kami juga mau berterima kasih karena kamu hati kami tergerak. Setelah itu, aku pun berhasil menuntaskan kasus dan memenjarakan semua mafia tersebut berkat bantuan mereka. Lalu karena kejadian sebelumnya, rekan Pujo pun ditahan karena sudah berkhianat dan membantu para mafia. Dan sekarang,
Karena kasus besar itu, aku pun diangkat menjadi kepala detektif yang mengatur semua pimpinan detektif. Laksanakan perintah dari saya. Baik. Lalu, kami pun mengunjungi makamnya Elsie. Andai aja waktu itu mama gak nyerahin kamu ke mereka, pasti kamu gak akan berakhir seperti ini, nak. Udah, Bu. Kami tahu kok, Ibu ngelakuin itu karena kami juga. Kalau aja Ibu gak nerima tawaran itu, mungkin kita udah berakhir di jalanan, Bu. Semuanya udah berlalu, Bu. Kalau Ibu terus menyesali perbuatan Ibu yang seperti ini, Elsie pasti bakal sedih di sana, Bu. Setelah itu, aku pun berjanji akan terus melanjutkan pekerjaanku dan membasmi semua kejahatan agar tidak ada lagi korban yang sama seperti adikku. Saya sudah di posisi, bersedia untuk menyerang. Baik.